Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Prazeski dengan NIM 230767071, Prodi Pendidikan Teknik Informatika, sesi 024, yang akan membahas tentang sistem komputer dan pengantar pemrograman. Sejarah komputer. Komputer diambil dari bahasa Latin komputer, yang berarti menghitung atau to compute. Menurut Robert H. Blismer, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas seperti menerima input, memproses input tadi sesuai dengan pemrogramannya, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahan, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Sejarah komputer generasi pertama yang dikenal dengan Electronic Numerical Integrator and Calculator, yaitu sebuah alat digital elektronik yang dirancang pada tahun 1942. Hingga saat ini ada 5 generasi komputer. 1. Generasi 0. Generasi 0 ini atau biasa disebut komputer mekanik merupakan generasi awal komputer. Semenjak zaman dahulu kala, semua peralatan yang digunakan sebagai alat bantu dalam menghitung termasuk generasi Uni adalah peralatan komputer mekanik yang digunakan sebagai bantu dalam menghitung dan menghitung. Contoh peralatan komputer di generasi ini adalah seperti sempua, mesin hitung, mekanik, mesin diferensial, dan lain-lain. Selanjutnya ada generasi pertama. Generasi pertama ini biasanya disebut dengan tabung vakum. Pada tahun 1946, komputer diciptakan dengan tabung vakum sebagai komponen utamanya. Beratnya hampir 30 ton, tapi hal ini sangat tidak efisien karena membutuhkan daya listrik yang sangat besar serta panas yang berlebih. Generasi pertama ini masih menggunakan bahasa mesin yang hanya bisa dimengerti oleh komputer itu sendiri. Inputnya menggunakan sebuah pita kertas dan punched card dengan output berupa printer yang mana pada waktu itu membutuhkan sekitar $1 juta hanya untuk mendapatkannya. Generasi selanjutnya ada generasi transistor. Generasi tabung vakum mengalami perkembangannya sehingga tergantikan oleh teknologi transistor. Sebagai komponen utama yang canggih, mulai digunakan sekitar tahun 1959 hingga 1965. Beberapa kelebihan yang dimiliki adalah ukuran yang lebih kecil, tidak terlalu panas, dan minim tingkat kegagalan. Generasi ini sudah tidak lagi menggunakan bahasa mesin seperti sebelumnya, digantikan dengan bahasa Fortran dan COBOL, sehingga bisa dikatakan bahwa komputer transistor adalah lebih baik dibanding tabung vakum. Generasi selanjutnya ada generasi IC. Generasi ini disebut generasi ketiga. Bentuk transistor diperkecil kemudian diletakkan pada IC bersama resistor dan kapasitor. Pertama kali dikembangkan oleh Jack Kilby yang merupakan seorang insinyur listrik. Kelebihannya adalah lebih cepat dan efisien, juga merupakan komputer yang pertama kali menggunakan monitor dan keyboard. Mengalami kemajuan dibandingkan sebelumnya yang menggunakan kertas karena dibanderol dengan harga yang cukup murah, sehingga pada saat itu orang-orang mampu membelinya. Selanjutnya ada generasi mikroprosesor. Pertama kali dibuat oleh IBM pada tahun 1971, kemudian di tahun 1986, perusahaan Apple merilis Macintosh. Sejarah komputer dan berkembangnya selanjutnya memasuki masa mikroprosesor yang mana masih digunakan oleh beberapa masyarakat Indonesia hingga saat ini. Yang selanjutnya generasi terakhir yaitu generasi pada saat ini yaitu generasi AI yang terbaru dari perkembangan komputer. Munculnya teknologi bernama AI yang memiliki kecerdasan buatan sehingga dapat melakukan input yang lebih baik. Bahkan dengan teknologi ini dapat menginput bahasa yang digunakan sehari-hari, menyesuaikan keadaan dan mempelajari lingkungan sekitar. Banyak developer yang saat ini sudah mulai menggunakannya disebut sebagai komputer masa depan. Dikembangkannya Intel dan Microsoft yang diprakarsai oleh Bill Gates yang merupakan pionir dari standar hardware dan software di seluruh dunia.
Selanjutnya ada sistem komputer. Sistem komputer ini terbagi menjadi 3, yaitu ada 1 hardware. Hardware merupakan sumber daya utama untuk memproses komputasi. Hardware atau perangkat keras komputer terdiri dari CPU, Central Processing Unit, unit memori dan perangkat unit input dan unit output. Yang kedua ada software, program-program komputer yang berguna untuk menjalankan suatu pekerjaan sesuai dengan dikehendaki. Program tersebut ditulis dengan bahasa khusus yang dimengerti oleh komputer. Yang ketiga ada brainware, pengguna sistem terdiri dari orang, mesin, atau komputer lain. Bagian-bagian komputer. 1 ada casing komputer. Casing komputer adalah kotak atau rumah komputer, adalah tempat terletaknya prosesor atau CPU, motherboard, dan peranti yang lain. 2. Power supply. Supply merupakan perangkat keras yang sangat penting dalam mengoperasikan suatu komputer. 3. Ada motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit terintegrasi yang menjadi komponen utama dari sebuah komputer. Yang keempat ada CPU atau prosesor. CPU atau Central Processing Unit atau lebih dikenal sebagai prosesor merupakan otak dari komputer. CPU bertugas melakukan kalkulasi setiap perintah yang dijalankan di komputer untuk mencegah overheat atau panas berlebih. CPU biasanya dilengkapi heatsink dan kipas. Sistem bilangan komputer. Sistem bilangan komputer itu ada 4, yaitu sistem bilangan desimal. Sistem bilangan desimal menggunakan 10 macam simbol bilangan berbentuk 10 angka, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Sistem bilangan desimal menggunakan basis atau radix 10. 2. Sistem bilangan biner adalah bilangan yang berbasis 2 yang hanya mempunyai 2 digit, yaitu 0 dan 1. Dan 1 disebut sebagai bilangan binary digit atau bit. 3. Sistem bilangan oktal. Sistem bilangan oktal atau octal number system menggunakan macam simbol bilangan yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sistem bilangan oktal menggunakan basis 8. Nilai tepat sistem bilangan oktal merupakan perangkat dari nilai 8. Yang selanjutnya yaitu sistem bilangan heksadesimal. Sistem bilangan heksadesimal atau hexadecimal number system menggunakan 16 macam simbol yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, dan F. Sistem bilangan heksadesimal menggunakan basis 16. Perangkat lunak software. Software adalah suatu bagian dari sistem komputer yang tidak memiliki wujud fisik dan tidak terlihat karena merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer berupa program yang dapat menjalankan suatu perintah. Definisi lain dari software adalah suatu data yang diprogram, diformat, dan disimpan secara digital, tidak berbentuk fisik, tapi dapat dioperasikan oleh penggunanya melalui perangkat komputer. Fungsi software secara umum. 1. Menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan-kebutuhan komputer yang dibagi lagi menjadi sistem operasi atau hanya sistem pendukung. 2. Mengatur berbagai hardware agar dapat bekerja secara bersama-sama. 3. Sebagai penghubung antara software yang lain dengan hardware. 4. Sebagai penerjemahan software lain dalam instruksi ke dalam bahasa mesin sehingga dapat diterima oleh hardware. 5. Sebagai mengidentifikasi program. Itulah presentasi dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.